kita kepada orang-orang yang beriman. Di dalam dzikir Ratibul Haddad, dua doa ini doa yang sangat mulia, terkandung kepasrahan kepada Allah, rahmat, menerapkan rahmat dengan zikir ini di hati kita, dan juga mendoakan saudara-saudara kita di luar sana, baik itu keluarga kita, sahabat kita, pasien kita, dan juga orang lain atau orang yang menitipkan doa kepada kita. Dan ini ada sifat yang sangat mulia, sikap yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena da'watul mar'i muslim li akhihi bidahril ghaib mustajabah. Kata Nabi SAW, doanya seseorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya atau jarak jauh, maka itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berkata, berdoa baik, maka malaikat di sisinya juga mengatakan amin, walaka misla dzalik, walaka bimislin, demikian juga engkau mendapatkan apa yang engkau ucapkan tersebut. Masyaallah, balik, ada timbal balik. Mendoakan orang-orang muslim, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi orang-orang soleh yang kita doakan. Ya Allah, terus bagaimana dengan mereka yang kita doakan juga kita kirimkan hadiah Fatihah kepada orang-orang soleh, terutama para wali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meninggal dunia, di mana mereka enggak meninggal. Nabi pernah mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sesungguhnya ketika orang menziarahi saudaranya yang sudah meninggal, maka mereka ini mendengar jalan sandal mereka ketika mereka berpaling dari kuburan, ketika mereka pulang, idzan sarafu, ketika mereka itu pulang dari ziarah, sandal itu terdengar dan mereka yastabsyirun. Orang-orang saudara-saudara kita yang meninggal itu merasa gembira kita datangi makam mereka. Itu orang awam, itu orang muslimin biasa. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Bagaimana dengan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Diceritakan dalam kitab Ar-Ruh, pernah saya baca. Kemarin aku diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi baru tadi ada orang soleh yang dimakamkan di kuburan ini, maka 40 orang diangkat azabnya, dan salah satu 40 orang itu adalah aku. Masya Allah, ini banyak hadisnya ini. Ini banyak hadisnya ini. Orang soleh ketika dimakamkan di satu tempat, maka 40 orang itu diangkat adabnya. Makanya pernah Habib Munzir itu ziarah ke mana makam abah beliau itu, Cipanas ya. Malam-malam ya, menjelang sahur, menjelang subuh, beliau baca tawasul di situ, baca maulid di situ, berdoa di situ bersama santri-santri khusus di situ. Beliau mengatakan bahwasanya beliau bahagia. Kenapa? Karena melihat pekuburan di situ yang tadinya ada, yang masih ada di adab. Malam itu ketika Habib Munzir ziarah, beliau mengatakan ya, videonya belum sempat diupload. Beliau mengatakan semua ahli kubur itu diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau tersenyum bahagia. Ratusan orang soleh yang kita Fatihah, yang kita kasihkan hadiah, kirimkan hadiah Fatihah, doa dan lain sebagainya, maka doa ini nyampe
dan kita mendapatkan amin dari malaikat. Setiap sisi manusia ada malaikat yang Allah utus, wakilkan untuk mengucapkan amin dan mengatakan, dan engkau juga demikian mendapatkan doa yang engkau ucapkan. Malaikat yang nggak ada dosa, malaikat yang tidak pernah mengingkari durhaka terhadap perintah Allah, malaikat yang aminnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, apalagi kita mendoakan orang-orang soleh, kita bertawasul kepada mereka, kita beristighatsah kepada mereka, maka doa ini nyampe kepada mereka dan kita diaminkan, lalu balikannya, timbal baliknya kepada kita lebih besar dari apa yang kita doakan. Makanya ada salah satu pasien kami parah sekali, sampai pamitan sama suaminya, video call, kondisi darurat. Maka saya bilang, dia sudah pamitan ya, mau meninggal mungkin detik-detik dia sakaraat. Kirim Fatihah kepada guru kamu. Siapa guru kamu? Siapa guru kamu? Hadirkan wajahnya. Siapa guru kamu? Kirim Fatihah. Dia bilang dengan terbata-bata, aku nggak punya guru saat ini, cuma kiai. Ya sudah, doakan saya. Kamu kirim Fatihah sambil kamu doakan, saya tuntun. Ya Allah, saya kirim Fatihah ini kepada Kiai Imran supaya diberi kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna. Lalu kamu baca Fatihah. Ketika dia baca Fatihah seperti yang kita tuntun, maka di situ badannya bergetar. Saya pikir, wah, sakaratul maut kayaknya, lanjut kayaknya. Ternyata muntah-muntah, dan saat itu juga dia bangkit lebih seger lagi, bahkan dia mengatakan seolah-olah nggak punya sakit, nggak punya sakit. Timbal balik dari husnudonnya dia, dari doanya dia dengan tulus kepada saudaranya, maka balasan balikannya lebih besar berlipat-lipat kepada dia yang Allah berikan. Itulah konsep saling mendoakan. Itulah rabitatud du'a. Itulah rabitatud tawassul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak jangkep iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini konsep hati yang sangat jangkep imannya, yang sempurna imannya. Temannya, saudaranya bahagia, ya bahagia. Melihat temannya susah, dia susah. Rahmat di hatinya. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, ada rahmat di hatinya, Allah akan sayang kepada dia. Rahmati orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah dan malaikatnya akan merahmati dia. Kelembutan rahmat memunculkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu mendoakan dengan tulus kepada saudaranya, kepada guru-gurunya, maka ketahuilah timbal balik bukan cuma dari gurunya yang pertama, tetapi dari gurunya yang tersambung sampai sumbernya sang cahaya, sang madat barokah Nabi Muhammad SAW. Apabila gurunya itu tersambung, itu fungsinya. Dan kisah ini bukan cuma sekali dua kali, banyak kalau kita mau ceritakan. Tapi kotor, takut hati kotor, takut hati ujub, takut hati ini dan itu.
Ini penting. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu sarral mu'dhin. Ya Allah, perbaiki perkaranya orang-orang beriman. Ya Allah, hindarkan mereka dari segala keburukan orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang beriman. Itu kamu mendoakan orang-orang mukmin. Ketika kamu baca doa itu dengan setulus hati, malaikat juga mengaminkan doa-doa kita. Maka berapa ribu kaum muslimin, terutama sesama praktisi yang saling mendoakan. Bisa dibayangkan timbal baliknya, robitoh yang saling tersambungnya. Itulah ketika seseorang itu istiqamah masuk dalam robitoh rutinitasnya, maka dialah orang-orang yang Allah berikan keistimewaan khusus dalam barokah doanya, dalam barokah madad dan lain sebagainya, yang berbeda dari orang yang tidak istiqamah, juga tidak masuk dalam lingkaran robitoh ini. Begitu. Maka mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diistiqomahkan, sehingga kita dijadikan orang yang soleh dan soleha. Ya, karena di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika mereka berkeinginan langsung Allah wujudkan, langsung Allah kabulkan. Inna lillahi fil ardi ibadan idza aradu arada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba di muka bumi ini, ketika mereka ada keinginan, kemauan, kehendak, Allah pun juga menginginkan dan menghendakinya, mengabulkan keinginannya, mengabulkan kehendaknya. Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita sebagaimana dikatakan oleh gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahib Al-Maulud Simtud Dural, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Mereka mengatakan, ana wa ashabi wa man ahabbani kanu tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Aku, para sahabatku, para murid-muridku, orang-orang yang mencintaiku, kelak mereka di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan ini bukan karena sok, bukan karena sombong, tidak, ini sesuai hadis al-mutahabina fiya tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka mendapatkan naungan di arsy, di bawah arsy Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan kelompok mereka, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, kumpul bersama mereka dunia dan akhirat, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.